Di medan perang yang dipenuhi mayat, seorang anak melangkah maju dan seseorang bertanya apakah dia Ash. Pria itu berkata dia telah mempercayakan Ash untuk memimpin wilayah timur. Jadi mengapa dia ada di sini? Ash terlihat babak belur, namun dia menyatakan datang untuk menghabisi pria itu. Pria berambut pirang itu berbalik, menatapnya, dan Ash berkata bahwa sejak awal, sepertinya dia hanya ingin menjadikan unitnya sebagai umpan, demi menyingkirkan mereka. Dia bertanya pada ayahnya apakah pemahamannya itu benar. Si Pira menatapnya dan berkata, putra bodohku, hanya itulah kegunaan dari tekadmu. Memanggilnya Ash Almenian. Wah, nama yang sangat berat. Keluarga Almenian adalah klan bela diri terkuat di benua itu, yang mengabdikan pada mereka sebagai pelindung keluarga kerajaan, dan pemimpinnya adalah Roderick Almenian, satu-satunya pemilik 7 sayap di negeri ini. Secara kebetulan, saat protagonis sedang sekarat dan dibuang di tengah salju, pria inilah yang menyelamatkannya. Dia melakukan segalanya untuk membalas budi, tapi sayangnya, bakatnya benar-benar tidak ada. Salah satu anak yang matanya tak tergambar mengatakan padanya untuk tidak terlalu percaya diri. Tekadnya itu tidak berguna tanpa sebuah tanda. Dia tidak memiliki sayap yang diperlukan untuk membuktikan nilainya di mata sang ayah. Sayap yang dimaksud adalah tato di punggung yang merepresentasikan kekuatan sihir seseorang, dan dia adalah satu-satunya di keluarga yang tidak memiliki sayap sama sekali. Julukannya adalah si tanpa sayap. Meski begitu, dia terus berlatih keras setiap hari, bermandikan keringat dengan wajah menempel ke tanah. Anak itu bekerja sangat keras, meyakini dedikasi pada akhirnya akan membuahkan hasil. Dia menjalani seluruh perjalanan seperti Rock Lee tapi tidak mendapatkan apa-apa. Sial. Dia berada di sana bersembunyi di antara pepohonan, mengawasi tentara yang mendekat. Saat itulah dia terjebak dalam penyergapan. Kembali pada ayahnya, dia berkata dia tidak mengerti. Dia sudah patuh, mempercayainya sampai sekarang. Jadi, ini jawaban yang akan dia berikan. Pria pirang itu bertanya apa yang diharapkan oleh sebuah alat. Tugasnya sudah selesai, jadi sudah waktunya dia pergi. Protagonis menerjang. Tapi kawan, kita butuh dia berinkarnasi agar dia punya bakat. Jadi, hasilnya sudah sangat jelas. Dia mengayunkan pedang besar itu tepat ke leher ayahnya dan mengenainya dengan telat. Gila, itu benar-benar penghinaan. Sang ayah bahkan tidak repot-repot menghindar dari serangan benda kotor itu. Tepat setelahnya, anak itu diikat dengan rantai, dan ya Tuhan, betapa brutalnya kaki dan tangannya dipotong. Dia menjerit kesakitan, jatuh ke tanah, menodai segalanya dengan warna merah. Kasihan sekali. Saudara-saudaranya pun ada di sana, menyuruhnya untuk tidak terlalu percaya diri. Pada akhirnya, dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan, tetapi seseorang tanpa sayap tidak ada gunanya. Mereka menatap sambil mengatakan bahwa pemandangan dirinya yang merangka di tanah itu sangat pas untuknya. Protagonis bertanya, tapi jika kalian akan membunuhku, kenapa menyelamatkanku? Kalian bisa saja membiarkanku di salju. Sang ayah mendekat dan berkata bahwa sejak awal dia sudah melayani tujuannya. Yang diinginkan sang ayah adalah kekuatan 7 sayap yang tertidur di dalam tubuh itu. Protagonis tidak mengerti dan pria itu berkata ibunya sangat berguna. Jadi, apakah dia ayah kandungnya? Sekarang aku bingung. Sang ayah berkata bahwa wanita itu hanya berguna untuk melahirkan benih yang dia butuhkan. Setelah itu, dia pergi dan membuang anak itu hingga membeku. Namun sebelumnya mereka sempat memberinya satu tusukan terakhir. Sementara anak kita menuntut jawaban Roderick. Semuanya sudah berakhir. Hanya tangan kecilnya di atas salju yang mengatakan bahwa rasanya dingin dan bertanya apakah disinilah dia akan mati. Pada akhirnya, dia melakukan semua yang diperlukan untuk bertahan hidup, tapi itu tidak cukup. Dia mendapati dirinya berada dalam kehambaan cahaya putih murni yang sedikit hangat dan bertanya-tanya apakah ini dunia setelah kematian. Kepala bayi yang gemuk, sepertinya sudah waktunya bayi itu lahir. Dia batuk dan menyadari dia tidak berada di kehampaan. Ini adalah kenyataan, tapi di mana dia? Dia menggerakkan jempol kakinya dan melihat kakinya sekarang mungil. Begitu pula tangannya. Semuanya membuatnya tampak seperti bayi. Dia kemudian menyadari bahwa dia benar-benar bayi dan saat dia menoleh ke samping, ada wanita yang memberinya kehidupan. Saat itu, dia tanpa menggunakan semacam kemampuan pencarian dan mendengar beberapa pria berkuda di dekatnya berteriak, kita harus menemukan wanita itu. Dia tidak mungkin pergi jauh dalam kabut ini. Lord Roderick berkata kita harus mendapatkan anak itu kembali. Saat itulah protagonis menyadari tidak ada yang kebetulan. Tapi tunggu, apa yang terjadi? Dia bilang Roderick menginginkan bayi itu. Mereka sedang mencarinya. Saat itulah dia sadar. Dia juga ditemukan sebagai bayi di malam bersalju. Mungkinkah dia kembali ke masa lalu? Tidak mungkin. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat unik di genre manhwa. Kemampuan pencarian masih aktif. Dia mencoba melepaskan diri dari lengan wanita itu, yakin jika dia tidak keluar dari sana, dia akan jatuh ke tangan pria itu. Anak itu menggunakan semua mana yang dia miliki, entah dari mana asalnya. Tubuh kecilnya terasa seperti terbakar. Dia berhasil merangkak melalui salju, tapi dia meninggalkan jejak yang nantinya akan mudah dilacak. Jelas, sulit untuk bernapas dan dia merasa semua anggota tubuhnya terbakar. Dia sudah berada di kehidupan lain, tetapi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terus merangkak. Namun, dia bersumpah akan melakukan sesuatu untuk mengakhiri Roderick sialan itu, dan saat itulah dia pingsan. Wah, sepertinya karung sampah ini berhasil sampai cukup jauh untuk seseorang datang mendekat. Seorang gadis menoleh, memanggil pendeta, dan menyuruhnya melihat karung sampah kecil di sini. Kifred namanya, dan dia terlihat bingung. Dia mengangkat 3 kilo kotoran itu dan bertanya-tanya mengapa ada anak di tempat seperti ini. Saat itulah dia menyadari anak itu benar-benar merangkak cukup jauh. Sial. Tapi kemudian mereka sangat heboh. Anak itu merangkak sejauh 5 blok lapangan sepak bola. Dia adalah sang protagonis. Itulah yang mereka katakan. Dia seperti, sial, karung sampah kecil ini kuat, kawan. Bab berikutnya, ada anak lain yang bertanya-tanya siapa dia dan siapa bayi ini, karena sepertinya dia datang untuk menemukannya. Kemudian
hidungnya dicubit. Astaga, banyak sekali anak-anak. Dia pergi ke panti asuhan, kurasa. Mungkin ayahnya yang di luar sana, menyebarkan benihnya ke seluruh dunia. Semua anak mengatakan anak laki-laki itu baru saja bangun, dan mereka tidak boleh mengganggunya. Aku takut. Sepertinya dia sudah punya 5 saudara perempuan. Untuk saat ini, mereka masih anak-anak kan? Tapi semua orang akan tumbuh dewasa. Protagonis berada di pelukan seorang gadis. Dia sudah bisa melepaskan diri dan mencoba kabur. Gadis-gadis kecil itu berlarian. Tunggu, dia mencoba keluar dari sana. Sial, anak itu mengaktifkan semacam aura, melesat ke langit. Apa yang terjadi? Ah, dia kehilangan kendali atas mananya dan terlempar jauh. Dia pikir dia akan jatuh, tapi seseorang menyelamatkannya, mengatakan anak ini sangat misterius. Dan kemudian protagonis mengenalinya. Hifred ada di sini, kakak laki-laki dari Roderick, pria yang di masa lalunya, menghabisinya. Itu masalah, karena mungkin dia berada di kediaman alien. Dia tahu pria ini dianggap kuat dengan 2 sayapnya dan berada di sisi Roderick. Seseorang yang juga termasuk di antara orang-orang yang melindungi keluarga kerajaan. Namun, dia akhirnya mati dalam perang saudara, menyebabkan klannya runtuh. Tunggu, jadi mereka semua benar-benar anak perempuan? Ya, tunggu, jadi panti asuhan itu sebenarnya rumahnya, penuh dengan anak perempuan seperti itu. Ya, pria itu benar-benar mesin produksi yang tak terhentikan. Protagonis memegang wajahnya, memikirkan bagaimana mungkin dia berakhir di tangan kakak laki-laki orang itu. Tapi sekarang dia dipelukan wanita itu, dan dia ingin tahu bagaimana mungkin seorang anak memiliki cukup kekuatan sihir untuk terbang seperti itu. Kemudian, dia memberikan tatapan manis dan ciuman kecil di dahi, mengatakan dia sepertinya ketakutan. Karung sampah kecil itu hanya menatap sementara Hifred menyeringai tipis dengan tangan besarnya, mengatakan anak ini memiliki kekuatan luar biasa. Tato kesukuan di punggungnya membuat hal itu lebih dari jelas. Protagonis tidak mengerti kenapa ada semua itu di punggungnya. Saat itulah dia ingat. Ayahnya mengatakan sesuatu tentang dia kehilangan bintang atau semacamnya. Sekarang dia mengerti. Pria ini hanya menyelamatkannya untuk mencuri darinya. Anak kecil itu marah sementara sang ibu menatap suaminya dan bertanya, jadi apa yang kita lakukan dengan Funko Pop ini? Protagonis merasa tidak nyaman. Dia tidak ingin kekuatannya jatuh ke tangan bajingan dari keluarga itu lagi. Dia membutuhkannya untuk membalas dendam. Tapi kemudian si Hifred itu berkata dia akan mengadopsinya sebagai anak. Wah, itu mudah, bukan? Kamu tahu kamu punya Elon Musk di tanganmu. Kamu akan menjadi miliarder dengan anak ini yang punya 7 sayap di punggungnya. Aku juga akan mengadopsinya. Semua orang akan mengadopsinya. Mari adopsi karung sampah kecil ini dan bertanggung jawab atasnya. Tapi kemudian, putri-putrinya melemparnya ke tanah seperti dia orang bodoh, dan dia bertanya apakah mereka mendengarkan. Sepertinya ayahnya mencoba memiliki anak laki-laki, kan? Jadi itu takdir juga. Tidak bisa menyalahkannya. Kamu tidak bisa mengatakan dia tidak mencoba. Pria itu punya 5 anak perempuan dan sekarang mereka semua ada di sana ingin tahu siapa yang berkepala besar kali ini. Ayolah, Bu. Apa nama Funko Pop ini? Dia bilang namanya adalah Astra. Ah, jadi di masa lalunya namanya adalah Ash, kan? Mengganti namanya, terserahlah. Siapa yang butuh identitas? Nah, begitulah aku menyukainya. 10 tahun kemudian, Hifred tidak menua sedikit pun. Dia terlihat sama persis seperti di adegan terakhir. Ada rambut hitam keluar dari kereta kuda. Itu anak kita yang berusia 10 tahun, mengira dia San Wukong yang mengeluarkan aura. Sangat gentleman, tangan di belakang punggung. Pergilah sana, dasar si kepala besar. Itu dia si mantan Funko Pop terkecil berterima kasih pada Astra. Kita sudah membicarakan apa yang akan terjadi. Persis seperti yang kusuka. Festival tari pedang, acara tahunan House Illions, pertemuan sosial bagi semua keluarga bangsawan. Tempat untuk mempererat hubungan, tapi juga tempat untuk memamerkan ilmu pedang generasi berikutnya. Disinilah banyak orang dipermalukan dan diintimidasi. Saat mereka lewat, ada beberapa pria yang berbicara. Lihat, mereka dari rumah Hifred. Mereka datang ke sini untuk dipermalukan. Sampah. Kudengar mereka mengadopsi Funko Pop. Pasti anak aneh di sana itu. Alvina memberitahunya untuk tidak memedulikannya. Di tempat itu, kelemahan akan dihancurkan bagaimanapun caranya. Dia mengatakan itu, tapi dia bisa melihat dia gemetar. Dan Hifred mengatakan itulah posisi rumah mereka saat ini. Dia ingin mereka tahu bagaimana mereka diperlakukan. Sepertinya dia kecewa. Protagonis berkata, tidak, ini adalah syarat minimum agar semuanya menyenangkan. Hifred tertawa mengatakan senang mendengarnya. Protagonis ingat tepat. Di masa lalunya sebagai aib rumah itu. Jelas, dia dipermalukan di sana setiap tahun. Ini adalah tempat kenangan pahit, tapi sekarang anak itu memiliki tato di punggungnya dan hari pembalasan telah tiba. Di atas sana di jendela kecil, lihat siapa itu. Jagum 1 dan 2. Bajingan yang memotong tangan dan kakinya. Dan sang protagonis kecil bersemangat untuk membuat debut spektakuler di acara tersebut. Pertukaran jujur terjadi di tengah arena. Di era di mana ksatria berkuasa, sangat penting untuk memiliki kekuatan dan keanggunan. Kekuatan ditunjukkan melalui ilmu pedang dan keanggunan untuk pengakuan. Oke, kupikir kalian akan menari sebentar. Meskipun ini festival tari, kan? Orang-orang di sana sedang menyerang. Keduanya menyerbu. Protagonis berkata rahasia. Memiliki kekuatan dan apa yang disebut keanggunan itu adalah energi pada bilahnya. Kemudian pria itu mengayunkan dan menghancurkan pedang orang lain. Jelas, kita berbicara tentang sayap kecil di tangannya. Oh, dia memilikinya di tangannya. Kupikir itu hanya di punggungnya. Alvina ada di sana mengatakan itu mengesankan seperti biasa. Itulah sebabnya saudara perempuan lain bahkan tidak ingin datang. Maksudnya, ya, mereka hanya akan muncul untuk cari muka. Protagonis sedikit sedih mengingat penghinaan rutin ketika dia berpartisipasi
berpartisipasi dalam duel pedang dan pedangnya akan patah karena pedang lawan lebih tangguh. Tapi di kehidupan ini, semuanya berubah. Alvina bertanya apa yang terjadi. Dia gugup. Dia mengerti, tapi dia harus tenang. Ini festival tari pedang pertamanya. Tapi dia tersenyum mengatakan dia merasa bernostalgia. Pada saat itu, Hayfred mengatakan dia harus pergi untuk pertemuan orang dewasa. Jadi dia akan meninggalkan Alvina dalam perawatannya. Dia menyuruh ayahnya berhenti mengada-ada. Dia lebih tua dari Astra. Dialah yang akan menjaganya. Dan Hayfred berkata, dasar bajingan kecil. Tempat ini penuh dengan anak seusiamu, jadi pergilah membangun koneksi. Lakukan. Jejaring. Aku menjemputmu di salju karena kamu adalah anak Elon Musk, ya? Tapi jangan biarkan siapapun tahu kamu punya 7 sayap atau mereka akan ingin membunuhmu. Nah, protagonis mengatakan bagus dia memberikan peringatan, tapi dia sedang ditatap dari semua sisi. Akan sulit untuk bersosialisasi dalam suasana bermusuhan seperti ini. Dia berjalan pergi dan segera meninggalkan saudara perempuan yang disuruh ayahnya untuk dijaga 10 detik yang lalu. Dia bilang dia akan mencari teman. 2 orang pengecut duduk di sana di sofa, dan yang berambut merah bertanya siapa dia. Protagonis mengatakan senang bertemu dengan saudara Darris. Dia dipanggil Astor Aleon, adik laki-laki. Dia melihatnya dari jauh dan datang untuk menyapa. Pria berambut merah itu tertawa kecil, jadi dia si idiot adopsi itu. Ya, ditemukan di salju, miskin sekali. Pria itu sudah bertingkah seperti Joker, mengatakan gila memberikan nama keluarga pada orang seperti dia. Protagonis ingat dengan sangat baik siapa Darris dan Greon, 2 putra sah dari rumah ini, dan 2 pengecut yang membunuhnya di masa lalunya. Memikirkan dia dulu takut pada mereka berdua. Pada akhirnya, tidak dapat disangkal. Mereka hanya anak-anak yang berpura-pura menjadi dewasa. Kemudian Alvin memanggilnya dan mengatakan itu sudah cukup. Dia sudah menyapa, jadi waktunya pergi. Tapi sekarang musuhnya muncul, kan? Seseorang memanggil Alvin. Ah, tidak, kukira orang lain, tapi ternyata si rambut merah itu. Dan dia mengatakan bahwa sepertinya dia tidak bersembunyi di balik ayahnya hari ini. Jadi bagaimana kalau dia mulai menghibur mereka? Di sana, itu perintah dari keluarga utama. Kawan, ancaman anak-anak kalian terlalu dewasa. Tahu? Entahlah, katakan saja kamu akan menjegalnya, memanggilnya jelek, mencuri permen karetnya, tapi mari kita sedikit rem. Alvin tidak takut. Dia mengatakan tidak ada hubungan tuan dan pelayan antara rumah-rumah itu, jadi dia menolak. Dia menarik protagonis dan menyuruhnya pergi. Dia tadinya akan menolak, tapi melihat bagaimana dia gemetar, dia memutuskan untuk pergi. Tapi kemudian si rambut merah bertanya apakah dia tahu cerita bahwa ayah mereka tidak bisa melindungi raja meskipun dia seorang satria, dan karena itu saudaranya harus memotong lengannya. Untung dia tidak memiliki garis keturunan kotor seperti milik mereka. Saat itulah Alvin sudah muak. Dia pergi ke sana untuk memukul pria itu, dan wow, dia meludahi wajahnya dengan anggur. Ya Tuhan, dia hanya berdiri di sana sementara pria itu mengatakan ayahnya pasti kecewa memiliki putri kotor yang bahkan tidak akan bisa mewariskan gelar. Mereka berdua idiot jika mengira tempat ini adalah aula dansa. Tidak ada yang di sana untuk mencari teman. Protagonis menyadarinya. Sial, dia benar-benar salah saat datang ke tempat ini. Dia membayangkan karena dia sudah menjadi orang dewasa, melihat wajah anak-anak ini tidak akan membuatnya marah, tapi ternyata tidak. Dia mengambil sebotol anggur dari pria di sebelahnya, melemparnya ke atas dan berkata pada Darris, tangkap. Pria itu menangkapnya dengan kaget agar tidak mengenai wajahnya. Dan protagonis menebas, memercikan anggur ke seluruh kepala si idiot. Aku tidak mengerti. Protagonis menjalankan tangannya di sepanjang bilah dan menjilatnya, tanpa alasan sama sekali. Kawan, kenapa kamu melakukan itu? Tapi dia sedang mengumpulkan aura. Karena dia mencicipinya, dia tahu itu jus anggur dan mengatakan itu cocok untuk anak-anak seperti mereka. Syukurlah, kan? Kamu tidak ingin mereka minum alkohol di kota, bukan, kawan? Kemudian kita tiba-tiba kembali 3 tahun dengan protagonis meledak dengan aura sementara ayahnya menyuruhnya tenang. Apa? Dia ingin membunuh saudara perempuannya atau apa? Kawan, tenanglah, protagonis. Gadis-gadis itu semua ada di sana dengan terkejut. Itu rupanya ketika dia mengaktifkan kekuatan 7 sayap. Raja Hayfred bahkan takut. Dia kehilangan harapan bahwa anak laki-laki ini akan bisa mengendalikannya. Tepat saat itu, kita kembali ke pesta, dan seorang pria membuka pintu mengatakan bencana terjadi. Pria di kiri bertanya apa? Itu, mereka sedang dalam pertemuan penting. Kemudian pria itu mengatakan seorang anak laki-laki menantang rumah utama untuk berduel. Dia menyebut nama William, dan dia serta pria di sana tidak mengerti apa yang terjadi. Sekarang aku menyadari, dia benar-benar tidak memiliki lengan. Dia di sana tampak sangat mengesankan dengan jaket di bahunya. Dan kemudian Alvin datang berteriak putus asa. Dia bertanya apa yang terjadi. Pria berjanggut itu justru bersemangat, mengatakan senang melihat pertarungan antar saudara seperti ini. Itu bukan sesuatu yang kamu lihat setiap hari. Tergantung hasilnya, penerus dan pemenang festival tari mungkin berakhir ditentukan di sana. Darris mengangkat tangannya, menunjukkan 4 sayap, mengatakan anak itu idiot karena mengajak bertarung dengan keluarga utama. Semua orang seperti, oh my god, dia punya 4 sayap, dia sangat badas. Dia menyuruh anak laki-laki itu melangkah maju dan menunjukkan potensinya, atau apakah dia takut akan penghinaan yang akan dia terima? Protagonis mengatakan yang seharusnya malu adalah Darris, bertindak hebat hanya karena dia punya tanda di tangannya daripada benar-benar menunjukkan kekuatannya dalam pertarungan. Dan dia memperingatkannya, jika dia menang, anak laki-laki itu harus meminta maaf pada saudara perempuannya. Darris bilang baik, tapi jika hasilnya berbeda, mulai sekarang Astar akan menjadi anjingnya. Dia menyerang dengan mengatakan anak laki-laki itu akan diperlakukan seperti sampah seumur hidupnya dan menyerang protagonis yang berhasil bertahan dan terdorong mundur. Tetap saja, pedang Darris sedikit bergetar. Darris mengatakan bahwa hari ini dia akan mempelajari perbedaan kekuatan antara mereka yang dipilih oleh para dewa. Alvin memanggil protagonis sementara
sementara pria berjanggut itu mengatakan tidak dapat disangkal ilmu pedang Darris masih sangat buruk, tapi tidak peduli seberapa sampah itu, dia punya cukup kekuatan magis untuk menutupi kekurangannya. Jika satu sayap mewakili lilin yang menyala, maka dari 4 ke atas, kamu pada dasarnya memiliki ledakan mana. Dan Darris seperti, kemana semana tadi, kawan, bukankah kamu akan membuatku meminta maaf? Atau itu hanya omong kosong? Sial, dia akan melempar serangan ganda dari atas dari belakang. Pria gemuk itu yakin pertarungan berakhir di sana. Darris mendaratkannya dengan telat, tapi protagonis masih berhasil memblokir. Pria itu terkejut. Sekarang anak itu menjadi serius, mata setengah tertutup dan mengatakan Darris terlalu banyak bicara, memukulnya kembali. Dalam 10 tahun terakhir di rumah ini belajar cara menggunakan sihir, dia menunggu kesempatan sempurna untuk membalas dendam. Dan sekarang dialah yang masuk. Tebasan besar. Darris tidak bisa menahan serangan berat protagonis dan boom, jatuh berlutut sementara anak kita terus menekan. Bila hampir di wajahnya, si rambut merah tidak mengerti bagaimana dia ditekan padahal dia punya 4 sayap. Protagonis terus menjaga tatapan Tommy. Shelby itu sementara semua orang di sekitar merasa aneh. Darris benar-benar dikalahkan. Bagaimana mungkin rumah yang hancur ini punya seseorang seperti dia? Sementara itu, Fred berpikir situasi ini mengerikan. Protagonis ingat pria ini memotong lengannya. Akankah dia melakukannya lagi? Dia terus meningkatkan auranya. Orang-orang di kejauhan berteriak padanya untuk tidak melakukannya. Pria berjanggut itu terkesan dan kemudian boom, sepotong pedang jatuh ke tanah. Protagonis mematahkan pedang Darris menjadi 2 dan menyuruhnya untuk tidak mengompol lain kali. Kemudian dia berbalik dan mengatakan dia bukan lagi Ash tanpa sayap. Alvin memperhatikan dia dengan senang sementara dia berpikir setidaknya dia bisa meluapkan sedikit kebenciannya. Tapi kemudian entah dari mana, dia merasakan pingsan yang tiba-tiba. Lihat, waktu bos terakhir. Di atas sana. Saat dia melihat, si binatang hanya menatap Roderick sialan itu. Semua orang di arena mengatakan itukah anak dari keluarga kotor yang mengalahkan seseorang dari keluarga utama, tapi ini mungkin hasil terburuk karena sekarang mereka tidak akan tinggal diam. Protagonis panik saat kepala keluarga mendekat. Dia membayangi anak itu, menatapnya. Tajam sementara protagonis tetap serius. Darris, apa penghinaan bangkit dengan bengkok? Ayah, pria ini. Ayah, bantu aku. Dia memukulku. Dan jelas apa yang terjadi. Boom, ayahnya sendiri menyematkan tangannya dengan pedang. Semua orang di arena terkejut saat Roderick mengatakan dia adalah Aib. Apa yang dia lakukan? Menyeret nama keluarga melalui lumpur. Seseorang yang bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Fred mencoba ikut campur. Roderick, hentikan ini. Tapi pria itu mengatakan anak laki-laki itu tidak punya hak untuk membawa pedang. Tebasan datang, tapi kemudian ya Tuhan, protagonis melangkah di depan. Apakah kamu idiot? Kuharap kamu melangkah di depan karena kamu ingin membunuh. Jangan datang padaku dengan itu. Mereka tidak tahu apa-apa. Oh tidak, tunggu. Protagonis mengatakan pria ini masih belum meminta maaf pada saudara perempuannya, jadi hukuman ini harus menunggu sampai nanti. Sial. Roderick mengatakan anak laki-laki itu lebih baik ingat dia yatim piatu. Apakah dia pikir dia milik keluarga ini? Protagonis mengatakan dia adalah putra Viscount. Ya, dan ketika kamu menilai seorang satria, apa beban yang menentukan nilainya? Dia mengatakan itu dan semacam menyiratkan itu tentang kekuatan, kan? Dan Roderick hanya memperhatikan Fred di sana dari sudut matanya. Kemudian dia mengatakan itu baik-baik saja. Jadi seorang anggota keluarga ini dan putra seorang Viscount baru saja melukai rumah utama. Saat itu terjadi, itu berhenti menjadi permainan anak-anak. Oke, aku akan memotong di sini dan mengganggu apa yang dia katakan. Mari kita ingat pria itu menahan serangan dan mengompol. Dia tidak mendaratkan pukulan. Jadi Roderick, aku tidak tahu apakah kamu tahu ini, kamu yang pergi dan menikam putramu sendiri. Tapi dia memperingatkannya bahwa lebih baik dia ingat ayahnya kehilangan lengan karena ketidaksetiaan itu. Bagaimana dia akan membayarnya? Protagonis, bagaimanapun, menjawab bahwa dengan segala hormat, ini bukan permainan anak-anak. Ini duel resmi. Dia ada di sana menjawab penghinaan pada keluarganya dengan pedangnya. Bukankah dia orang yang baru saja memberitahu Darris bahwa siapapun yang tidak bisa melindungi nama mereka dengan pedang adalah aib? Itulah mengapa dia tidak akan menerima bahkan satu jari pun untuk dipotong. Orang-orang di atas sana mengatakan ada yang salah dengan anak 10 tahun ini, kan? Dia terlihat seperti seseorang yang bereinkarnasi yang menjalani seluruh kehidupan, menderita, dan kembali. Kemudian Roderick memberikan satu tatapan tajam terakhir, berbalik, dan mengatakan dia. Jadi dia lebih baik bersiap. Kawan, anak itu benar-benar pergi untuk bersiap dengan sungguh-sungguh dan pedang besar sudah datang. Tapi kemudian sial, dia diledakkan oleh sesuatu. Aku tidak tahu apa itu, mungkin pukulan berat. Pieris terkejut. Ayahnya berteriak, tapi seseorang datang darinya. Fred, masuk dan pria itu memblokir tanpa melihat. Pria itu melakukan tendangan ganda di sana, mendarat di depan, berlari untuk membantu sang protagonis dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Tapi sial, dia benar-benar menahannya. Nah, menahan adalah kata yang terlalu ringan, bukan? Seolah dia tidak benar-benar hancur dan jantungnya masih berdetak. Roderick melirik, berbalik, dan pergi sementara Roderick berjalan tertatih-tatih dengan tubuh miring. Kemudian bocah itu mengalami pusing hebat, hampir pingsan, tapi Fred menangkapnya. Anak itu sedang mencoba mengumpulkan aura. Sekarang berkata, ayah, aku telah melindungi nama keluarga kita dan mereka semua. Dan Fred menjawab, nak, ya, kamu luar biasa. Secara harfiah
Ya, itulah yang mereka katakan. Sementara itu, Roderick menaiki tangga dan pria berjanggut itu berkata, sikap yang kekanak-kanakan sekali. Roderick, kamu memukul seorang anak dan pada saat yang sama kamu membiarkan seorang anak menghancurkan reputasi putramu. Belum lagi ini adalah pertama kalinya aku melihat anak ini dan dia menantangmu bahkan mengalahkan keluarga utama. Dia benar-benar memiliki penampilan yang cukup. Pria gemuk itu berkata dia merasa takut. Dia pikir Roderick akan membelah semua orang menjadi dua tepat di sana. Tapi kepala keluarga berkata masa-masa sulit akan datang dan mereka membutuhkan badai yang kuat untuk membelah dunia menjadi 2 atau 3 bagian. Artinya, kekuatan kecil sang protagonis tidak cukup menjadi alasan untuk membunuh anak itu hanya karena ini. Tapi inilah kita, bab berikutnya. Semua orang terkejut, panik, dan anak itu menghempaskan semua orang. Salah satu orang berkata mengesankan bahwa Tuan Muda Astar bisa bertarung seperti itu. Beberapa orang di sebelahnya berkata itu aneh. Bagaimana mungkin anak ini berusia 10 tahun? Yang lain berkata, aku dengar dia mengalahkan putra Roderick. Pria itu membuatnya mengompol di arena. Selama latihan, sang protagonis memberitahu kita bahwa di festival dansa dia berhasil menunjukkan kekuatannya dan mulai membangun namanya. Itu akan membungkam suara-suara yang ingin mempermalukan keluarga Hayfred. Tapi dia tidak bisa melupakan bahwa pada akhirnya tujuannya adalah menghancurkan keluarga ini. Pada saat yang sama, jelas dia penasaran seberapa kuat dia bisa menjadi sekarang setelah dia terlahir kembali. Terutama mengingat dia hampir hancur karena salah satu serangan Roderick, jadi dia sama sekali tidak memiliki peluang. Pada akhirnya, tanda itu hanyalah indikator seberapa jauh kamu bisa melangkah. Bahkan jika dia memiliki banyak mana internal, bukan berarti dia bisa menggunakannya. Dia mengalahkan orang lain dalam latihan dan kawan, seluruh camp gempar. Seseorang berkata bahwa setiap hari dia suka menarik perhatian Alvain yang mengatakan dia benar-benar tidak tahu cara mengendalikan diri. Dia memperingatkannya bahwa ayah memanggil dan kemudian dia mengomentari pakaiannya, mengatakan jarang baginya memakai sesuatu seperti itu. Dia bilang dia tidak menyukainya karena tidak imut. Dia bilang keseimbangan adalah yang terpenting dan melihatnya bertarung. Dia menyadari dia tidak bisa terus seperti itu sepanjang waktu. Juga, ketika dia kembali, dia harus menemaninya untuk sementara waktu. Dia mengirim Absol ke bioskop dan menyuruhnya menunggu karena pertama dia harus pergi ke sana dan menyelesaikan apapun yang terjadi dengan ayahnya. Kemudian dia sampai di sana dan Hayfred berkata, jadi, ada apa? Nat, begini masalahnya. Sudah 10 tahun kamu berada di keluarga ini dan saatnya telah tiba. Aku berharap kamu tumbuh sedikit lebih, tapi inilah buktinya bahwa kamu akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Pada dasarnya, dia menunjuknya sebagai penerus, calon Viscount masa depan dan ada baiknya dia memahami betapa rapuhnya posisi ini. Sebagai bagian dari keluarga ini dan sebagai penguasa wilayah, ada banyak hal yang harus dilindungi dan Hayfred tidak bisa membiarkan kursi penerus kosong selamanya. Anak laki-laki kita ingin tahu apakah saudara perempuannya setuju dengan ini. Dia mengatakan mereka akan kembali dari Akademik Satria dalam 3 hari dan saat itulah dia akan meresmikannya. Wah, yang berambut putih bernama Malva dan yang berambut merah bernama Kudo. Ya Tuhan, nama yang jelek sekali. Sang protagonis mengatakan jika begitu, dia yakin Kudo ini akan sangat marah. Dia membencinya hanya karena dia seorang pria, bagaimana itu masuk akal? Dan jelas karena dia memiliki 7 sayap. Dia berdiri mengatakan dia tidak bisa menerima ini. Dia hampir tidak bisa mengendalikan mananya sendiri dan dia adalah pria yang tidak berpengalaman yang hampir membunuh saudara perempuannya sendiri. Dia tidak merasa yakin bisa meyakinkan mereka. Hayfred memberikan senyum kecil dan berkata dia selalu meragukan anak. Funko Pop itu benar-benar seorang anak kecil. Itulah tepatnya mengapa dia tahu ini akan menjadi jawabannya dan inilah hadiah sebenarnya yang akan menyenangkannya. Sang protagonis kecil terkejut. Pria itu memberinya pedang yang sangat besar. Terlihat agak kecil di dalam kotak itu, bukan? Atau aku yang salah lihat? Ya, aku tidak tahu apakah kamu suka pisau, tapi hei, bukan? Itulah yang penting. Dia mengatakan benda ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan 7 sayap. Ini adalah pedang pemakan sihir. Di luar di hutan, sang protagonis bertanya, hei ayah, tidak bisakah ayah menunjukkan pedang besar itu di sana tadi? Kenapa kita jauh-jauh ke sini? Dia menjawab bahwa itu adalah tindakan pencegahan. Ah, karena terakhir kali dia menghancurkan hampir seluruh rumah. Kemudian dia berkata, ini adalah pedang legendaris Gram, bila yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan itu seperti pedang kecil yang mungil. Apa? Apakah Anda mengejek orang dengan pedang kecil? Yang penting adalah keahlian, dan lagi pula, pedang ini cukup besar untuk melakukan tugasnya saat memasuki tubuh, bukan? Ya, oke, semuanya sudah dijelaskan. Mereka bercanda, tapi itu karena ini benar-benar pedang besar yang patah. Dan sang ayah berkata, lihat, sepertinya patah, bukan? Tapi jika kamu mengerahkan kekuatan ke dalamnya, ia akan tumbuh. Ini adalah pedang yang berubah bentuk sesuai dengan sihir penggunanya. Sial, pria itu menembakkan Kamehameha dan mencabik-cabik seluruh hutan. Ini agak terlalu kuat, bukan? Bagian buruk dari pedang ini adalah jika manamu agak lemah, itu akan mengurasmu, dan kamu akhirnya lebih lelah daripada menggunakan pedang lain. Itulah mengapa ini adalah pedang yang terkenal buruk. Sekarang, kemarilah, nak, ambil pedang ini. Sang protagonis kecil mengambilnya seperti, tunggu, benarkah aku akan memasukkan manaku ke benda ini? Energi segera mulai berkumpul di sekitarnya, membuat Kamehameha itu. Dia menyadari bahwa anehnya, pedang itu sekarang menarik mananya, dan dia tidak perlu melakukan apapun. Kemudian dari jauh, para ksatria melihat energi membelah langit. Salah satu dari mereka bertanya, apa-apaan itu? Apakah sebuah komet jatuh? Mereka tidak benar-benar mengerti, tapi Alvine yakin. Sepertinya ini adalah jawaban Astor. Sang protagonis kecil berkata, ayah, pedang ini luar biasa. Yang dijawabnya bahwa yang luar biasa adalah bakat anak itu, dan dia memperingatkan bahwa tidak ada seorang pun di keluarga ini yang pernah memiliki 7 sayap. Jika dia menguasai kekuatan ini, suatu hari dia akan melampaui Roderick.
Jelas, itulah tepatnya tujuannya. Tapi ayahnya memperingatkan bahwa kekuatan besar datang dengan konflik besar. Saat mereka mengetahui anak itu memiliki 7 sayap kecil, saat itulah semua orang akan membencinya dan menginginkannya. Beberapa akan mencoba menusuknya dari belakang. Dan jika dia tidak ingin menyesali kelemahannya sendiri ketika hari itu tiba, dia harus tumbuh lebih kuat dan lebih cepat. Sang protagonis kecil memegang tangannya dan setuju. Dia tidak ingin hidup sengsara seperti di kehidupan masa lalunya. Dia berterima kasih kepada ayahnya dan berkata, ya, dia akan menguasai 7 sayap dan pedang ini. 3 hari kemudian, sang ibu menyambut mereka. Kudo dan Malva kembali, dan Kudo memperkenalkan dirinya, mengatakan bahwa pelayan muda ini telah kembali ke rumah. Sekarang dia ingin tahu di mana adik-adiknya yang menggemaskan. Yang lain di sana, mereka bahkan belum tahu nama mereka, dan mereka berlari untuk memberi mereka pelukan. Kemudian mereka menempel pada Malva juga, mengatakan mereka marah pada Kudo karena dia mengacak-acak rambut mereka. Dia berdiri di sana dengan tangan bersedekap, mengatakan dia tidak melakukan itu, sampai dia menoleh ke samping dan melihat Alvine. Kemudian dia berlari dan memeluknya, mulai mengacak-acak rambutnya, memainkannya, dan menciumnya. Tapi kemudian, Malva melihat sekeliling dan bertanya di mana Aster. Sang ibu tampak tidak terlalu bersemangat saat hendak mengatakan sesuatu. Dan sementara itu, di luar di hutan, ada ledakan yang terjadi. Sejak sang protagonis kecil menemukan cara membuat pedang besar itu tumbuh, anak itu tidak berhenti sedetik pun. Seluruh hutan hancur, dan Kudo muncul mengatakan dia memaksakan diri terlalu keras. Dan dia ingin tahu mengapa dia tidak pergi ke sana untuk menyambutnya. Apakah dia sibuk, atau terlalu dingin, atau apakah dia pikir dia begitu istimewa sekarang sehingga dia bahkan tidak peduli lagi padanya? Omong-omong, dia mendengar tentang apa yang terjadi di festival dansa. Seluruh akademi menyebut nama bocah itu, dan dia yakin ayah mereka bangga. Sang protagonis mengatakan bahwa saat itu terjadi, dia sedang keluar menjalankan misi yang tak terhitung jumlahnya dan berlatih. Sepertinya dia adalah satu-satunya ksatria yang menerima gelar platinum. Dia menjawab bahwa ya, jelas itu adalah syarat minimum baginya untuk bisa mewarisi posisi ayah mereka. Dan itulah yang ingin dia bicarakan. Dia mengetahui dia menolak tawaran menjadi penerus. Apakah dia khawatir itu akan melukai perasaannya? Anak itu bertanya-tanya mengapa. Seseorang memberitahu bajingan ini, tapi dia bilang itu bukan niatnya. Dia pikir dia lebih memenuhi syarat. Kudo bilang dia tahu itu impiannya, tapi dia masih bersikap kejam. Sang protagonis tidak benar-benar mengerti, dan dia mengayunkan pedangnya dan menghancurkan pohon. Seperti dia mencoba pamer, bukan? Tapi dia pada dasarnya hanya menghancurkan seluruh hutan. Dia ingin tahu mengapa dia menyerangnya, mengapa dia bertingkah seperti ini. Dia bilang sekarang dia harus menunjukkan pada kakak besar apa yang telah dia lakukan selama ini. Mereka akan melakukan pertarungan serius. Dia memintanya untuk menunggu. Dia belum menguasai pedang itu. Dia hanya mengatakan bahwa di medan perang tidak ada yang peduli tentang itu. Seorang satria harus selalu siap untuk bertarung. Jadi jika dia tidak bertindak, dia akan hancur sekarang juga. Dan dia melompat. Sepertinya dia benar-benar serius. Sang protagonis harus mengaktifkan pedang besar itu, mengatakan tidak ada cara untuk menghentikannya. Dia harus menganggap ini serius. Dia datang ke arahnya dengan semacam putaran mana, dan aku tahu apa yang akan terjadi karena babnya berakhir. Boom! Ada banyak ledakan di hutan. Ya ampun, hutan kecil yang malang itu, bukan? Kawan, mari pergi ke lapangan kosong atau semacamnya. Dia bersemangat mengatakan bahwa ilmu pedangnya setajam biasanya. Bayangkan dia bisa membela diri melawan seseorang yang sudah pernah melalui akademi. Tapi pada saat yang sama, dia ingin tahu semacam penghinaan apa yang dia sebut pedang. Dia bahkan tidak tahu dasar-dasar cara menangani mananya sendiri, dan dia melemparkannya jauh-jauh. Anak itu dipukuli, sungguhan dan berkata, kakak Kudo bertindak keras. Tapi dia selalu seperti itu sejak dia menjadi satu-satunya pria dan mungkin yang akan mewarisi tahta. Dia selalu mengejarnya. Apapun yang menurutnya tidak terhormat atau salah, dia akan mengejarnya untuk memukulinya, semacam untuk memberinya pelajaran. Bisa dibilang, dia adalah musuh alaminya. Dan inilah dia dengan rentetan besar lainnya, memaksanya untuk mengaktifkan pedang besar. Mengatakan ini membuat lebih dari jelas bahwa dia tidak layak untuk mewarisi rumah ini. Dari jauh, Malva menonton dan berkata, ayah, apakah benar-benar oke meninggalkan mereka berdua seperti ini? Dia mengatakan skenario terburuknya adalah seseorang meninggal, tapi dia yakin itu tidak akan terjadi karena mereka adalah rival yang baik. Mereka ceroboh, tapi mereka tidak akan bertindak sejauh itu. Malva berkata, dia berharap dia benar, tapi dia ingin tahu mengapa mereka dipanggil kembali dari akademi. Dia tahu itu bukan karena pembicaraan penerus. Dia berkata, tidak. Kemudian dia pergi ke laci dan mengeluarkan surat yang mengatakan mereka dipanggil oleh keluarga utama. Sepertinya cabang inti keluarga ingin melihat cucunya. Bisa dibilang, skenario terburuk, mereka mungkin akhirnya kehilangan Aster. Sang protagonis menyuruh Kudo untuk berhenti bersikap konyol. Mengapa dia berbicara tentang suksesi sekarang? Dia sudah menolak. Dan dia menjawab bahwa itulah yang tidak dia sukai dan mendaratkan pukulan besar lainnya padanya. Sang protagonis merasa seperti dia adalah semacam troll yang mengayunkan tongkat, tetapi anak itu memiliki gaya yang keren. Satu putaran tangan, dia akhirnya memukul serangannya ke samping. Dan dia datang dari belakang mengatakan dia sudah muak hanya mendengarkan. Dia tertawa dan berkata dia pasti lelah melarikan diri. Pun, serangan baliknya tidak berguna karena pada akhirnya dialah yang terlempar jauh, berdarah-darah. Dan dia berkata jenis petarung tingkat tinggi terburuk adalah mereka yang hanya bisa menggunakan pedang mereka. Sedikit lebih baik jika setidaknya kamu bisa menggunakan sihir, tapi jika kamu ingin berada di puncak, kamu harus menguasai keduanya. Kemudian dia berkata, lihat, kakak besar berkata dia kecewa. Secara teori, perbedaan tanda dan sayap mewakili seberapa kuat seseorang. Biasanya, untuk setiap sayap, kamu 3 kali lebih kuat dari tahap sebelumnya. Artinya dia yang hanya memiliki 5 sayap kecil 2 tahap di bawahnya. Dan meski begitu,
Dia kalah dalam setiap kontes. Kekuatan. Di detik terakhir pertarungan, dia memilih untuk berhenti menggunakan mana dan beralih ke ilmu pedang. Dia benar-benar tidak percaya diri dengan kekuatan yang dimilikinya. Atau mungkin dia takut dengan apa yang terjadi tahun lalu terjadi lagi. Sang protagonis ada di sana berpikir seperti, "Men, dia baru saja dikuliahi habis-habisan. Dan apa yang dia katakan sebenarnya masuk akal. Mungkin dia takut dengan kekuatan 7 sayap, sesuatu yang bahkan belum pernah dia pertimbangkan. Mungkinkah secara tidak sadar dia membatasi dirinya sendiri? Mungkin alasan pedangnya begitu tidak stabil adalah karena dia mencoba menekan sihirnya." Kudo berkata dia memiliki segalanya yang pernah dia impikan. Dan itulah mengapa jika dia akan menjadi sombong dan membiarkan bakatnya itu hilang tanpa ada yang memperhatikan, maka dia tidak layak mendapatkannya. Dia menyerangnya lagi, tapi sekarang sang protagonis menembas udara dan menghentikannya. Dia terkesan, mengatakan bahwa sekarang dia memukul dengan kekuatan penuh. Sang protagonis mengatakan bahwa berkat dia akhirnya sadar. Tapi saat dia melihat ke depan, dia menyerang dengan pedang dinonaktifkan. Apakah dia kehabisan mana? Pada saat itu, meskipun dia hanya memiliki 5 sayap dan tahu itu mustahil baginya untuk mengalahkannya, untuk pertama kalinya dia melihat peluang. Pada saat yang sama, sang protagonis berpikir bahwa dalam detik ini, dia akan menggunakan semua energinya dan menciptakan dampak instan. Aku tidak mengerti. Semua kekacauan itu terjadi, tapi dia hanya bertahan dan berkata bahwa dia benar-benar memikirkan sesuatu yang cerdas. Kemudian sang protagonis berkata, "Kehidupan kedua yang aku terima ini, aku tidak punya niat untuk menyanyiakan apapun. Kekuatan ini, pedangnya, keluarganya, segalanya. Karena itu semua adalah hal yang tidak pernah bisa aku peroleh." Ya, dia mengungkapkan bahwa dia memiliki kehidupan lain. Dan dia seperti, "Kehidupan kedua? Apa maksudmu?" Bocah itu hanya mengatakan dia adalah orang yang bereinkarnasi dari antah berantah lalu menyerbu. Mungkin juga memukul bagian tengah kepalanya agar dia pingsan dan lupa. Lihat, dia masuk untuk mengayunkan pedangnya, tapi di detik terakhir dia membatalkan bilahnya. Jadi serangannya tidak melakukan apa-apa. Dengan itu, pedang itu hanya lewat dan dia menyelinap di bawah dan memukul perutnya. Seperti dia akan membunuh saudara perempuannya. Bukan, tapi kita berada di bab berikutnya. Yah, rupanya itu sakit. Hanya karena aku mengatakannya. Bukan, dia terbangun bingung di kamarnya. Sang protagonis menarik pukulannya di kepala untuk membuatmu lupa. Dia bingung sementara Malphas mengatakan dia benar-benar pingsan untuk waktu yang lama. Dia segera bangun ingin tahu apa yang terjadi dalam pertarungan. Apa yang terjadi pada Astor? Malphas mengatakan dia membawanya ke sini setelah pertarungan. Dia berkata dia pingsan di tengah pertarungan kami, tidak ada yang serius. Sepertinya itu hanya kelelahan atau sesuatu. Kudo tahu, bukan, bahwa dia dipukuli. Begitulah jadinya. Yang aneh, karena di detik terakhir itu dia yakin dia akan membelah perutnya. Tapi jelas dia mematikan bilahnya. Satu-satunya hal yang mencapainya adalah residu sihirnya. Dia tidak pernah curiga sedetik pun bahwa Astor akan membunuhnya. Tapi pada saat itu dia benar-benar takut mati. Dia berpikir semua itu, tapi dia tersenyum. Kemudian dia mengambil pedangnya dan ingin tahu di mana Astor. Dia tidak menerima hasil itu, tidak mungkin. Kali ini dia akan habis-habisan dari awal sampai akhir. Tapi Malphas memperingatkan bahwa sayangnya dia pergi. Dia bertanya kemana dan saudara perempuannya menjelaskan. Sepertinya dia dipanggil ke keluarga utama. Dia dan ayahnya pergi beberapa jam yang lalu. Dia sangat marah mengatakan, dia tidak tahu tentang itu. Sementara itu sang protagonis kecil berada di keretanya. Fred memperingatkan protagonis bahwa para tetua yang akan mereka temui hari ini adalah mereka yang mendukung dari balik bayang-bayang. Para pemimpin tua, keluarga lain, dan tokoh terkemuka. Pada dasarnya sekumpulan pensiunan yang masih memiliki pengaruh sangat besar, para penguasa bayang-bayang. Orang-orang yang tidak menunjukkan minat pada bocah kita ketika dia diadopsi. Tapi setelah penampilannya, anehnya sekarang mereka ingin bertemu dengannya. Sang protagonis mengatakan sudah jelas itu karena hasil festival dansa. Itu karena keluarga ini menghargai prestise lebih dari uang, kehidupan, atau apapun. Dan mereka yang menodai prestise itu, akan dilemparkan ke serigala. Raja Fred bertanya pada bocah itu, "Anak gila, di mana kamu mendengar cerita Funko Pop itu?" Dia bilang dia mendengarnya dari sekitar. Tidak ada yang istimewa. Bagaimanapun, dia siap untuk eksekusi pribadi atau pengasingan jika dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya. Fred bertanya apakah dia benar-benar baik-baik saja. Jika dia mengerti sesuatu seperti itu bisa terjadi, bagaimana dia bisa pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Dia bilang tidak apa-apa. Dia sudah berencana pergi segera setelah mereka tiba. Jika ada, itu bahkan lebih baik karena Kudo tidak akan mengejarnya. Tapi berkat dia juga berhasil memahami bagaimana dia seharusnya menggunakan pedang itu dengan benar. Dan dia memiliki perasaan bahwa dia akhirnya mulai memahami bagaimana kekuatan sayap itu bekerja. Ayahnya tidak perlu khawatir. Dia siap untuk bertahan hidup sendiri. Saat itu juga, kereta mulai berguncang. Aku pikir, itu akan menjadi musuh, tapi ternyata Kudo dengan kepalanya di sana menyuruhnya untuk menunggunya. Dia naik mengatakan dia terlalu kejam pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada kakak besar. Dia mengetahui dia dipanggil ke aula tetua agung. Baik dia maupun Malva tidak dipanggil sekalipun. Ya Tuhan, nama aslinya adalah Kudryavka. Lebih buruk lagi. Dan sang ayah mengatakan dia harus mengerti dia tidak bisa dibawa ke sana. Dia duduk dan mengatakan dia mengerti itu dengan sempurna. Tapi mereka harus ingat bahwa panggilan
panggilan seperti ini memerlukan kehati-hatian. Malva pasti memperingatkannya ada kemungkinan Astor tidak pernah kembali. Sang protagonis mengatakan mereka melebih-lebihkan. Dia hanya akan mengobrol sedikit, namun dia menyuruhnya untuk mendengarkan. Dia benar-benar membencinya. Dia membencinya karena dia laki-laki. Dia membencinya karena dia memiliki 7 sayap. Dan dia membenci bagaimana dia diperlakukan secara istimewa. Dan dia lebih membenci fakta bahwa dia memiliki keberanian untuk menjadi lebih kuat daripada kakak perempuannya. Dan bagaimana dia suka bertindak seperti orang dewasa. Tapi bahkan membencinya dengan semua cara itu, dia tetap keluarga. Dan bahkan jika dia ingin bertindak seolah-olah dia di atas semua orang, dia tetap adik laki-laki. Jadi lebih baik dia kembali hidup-hidup, agar mereka bisa melakukan pertandingan ulang. Kedengarannya seperti pidato yang diberikan seseorang tepat sebelum mereka mati. Ya, dia akan kembali. Kak, kemudian dia menyadari, oh tidak, dia terbunuh. Ada ucapan selamat tinggal. Baik gadisku, kamu akan mati. Aku akui aku akan menghormati penulis jika dia punya nyali untuk membunuh gadis itu. Gerbang terbuka. Mereka menyambut Hayfred dan mengatakan para tetua sedang menunggu mereka di dalam. Orang-orang itu mengelilingi mereka dari semua sisi. Dia mengatakan tidak perlu untuk itu. Dia tahu jalannya. Namun para ksatria mengatakan itu tidak diperbolehkan. Mereka menerima perintah untuk mengawal mereka dengan ketat. Lebih dari jelas mereka tidak dipanggil ke sana untuk memanjakan bocah itu. Tapi pada saat yang sama sang protagonis kecil merasa nostalgia kembali ke rumah. Berjalan menuruni koridor yang tiba-tiba menjadi siang hari. Sang ayah terus berbicara. Bocah itu ingat ini bukan tempat untuk kehilangan kesabaran. Tidak peduli apa yang mereka katakan padamu, kendalikan dirimu. Dia mengatakan itu tergantung pada bagaimana para patua itu bertindak. Sang ayah mengatakan dia tamat. Jika dia berpikir seperti itu, dia akan menyebabkan bencana. Sang protagonis kecil melihat ke samping namun melihat semua orang berlatih. Sang ayah mengatakan sesuatu tentang berhati-hati, tapi dia terganggu melihat pertarungan. Kemudian mereka menyerahkan pedang itu dan pria itu memberitahunya sekali lagi untuk tetap diam dan tenang. Gerbang terbuka dan seseorang mengumumkan bahwa Lord Hayfred dan putranya telah tiba. Seseorang di belakang berkata dia akhirnya muncul setelah 10 tahun. Cucu laki-lakiku Hayfred. Dia berlutut menyapa kepala nomor 6 atau sekarang, Tetua Agung. Sang protagonis kecil kemudian menatap pria yang berada di balik segalanya di tempat ini, bayangan terbesar di dalam keluarga yang dikenal sebagai Zenis. Dan di sisinya, semua orang kuat yang memiliki pengaruh ada di sana. Dia mengenali beberapa wajah dari festival dansa, tapi di mana Roderick? Pria itu berkata langsung bahwa orang yang dia cari tidak ada di ruangan ini. Dia adalah pemimpin para ksatria yang melayani keluarga kerajaan secara langsung. Dia tidak punya waktu untuk menangani hal-hal sepele. Dia menyebutnya sepele, tapi ada sekitar 40 orang di ruangan itu. Sang protagonis berpikir bahwa di kehidupan masa lalunya dia begitu kotor di dalam keluarga ini sehingga dia bahkan tidak pernah melihat wajah orang tua itu. Tetap saja, dia yakin bahwa jika begitu banyak eksekutif ada di sana, sesuatu sedang terjadi. Kemudian Hayfred menyuruhnya menjelaskan apa hal sepele yang membawa mereka ke sana. Zenis mengatakan mereka seharusnya sudah bisa menebaknya. Anjingnya menyebabkan kekacauan di festival dansa. Sang protagonis sudah menduga itu masalahnya, dan Hayfred mengatakan bahwa jika dia berbicara tentang masalah dengan Roderick itu sudah diselesaikan. Tapi Zenis mengatakan bahwa itu tidak lebih dari sekadar pertunjukan untuk publik. Itu tidak mengubah fakta bahwa nama keluarga ini dinodai. Hanya fakta bahwa mereka membawa anak adopsi ke dalam keluarga ini sejak awal sudah merupakan kesalahan. Lebih buruk lagi, mereka membiarkan itu menodai nama semua orang. Mereka tidak punya pilihan selain mengasingkan bocah itu. Bahkan Hayfred dan keluarganya tidak akan keluar dari ini tanpa cedera. Sang protagonis bertanya, mengapa? Dialah yang melakukan segalanya. Ayahnya tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi Hayfred tetap diam. Kemudian dia berhenti berbicara, dan pria tua di belakang berkata bahwa memang dia tidak dibesarkan dengan benar. Seorang anak terlibat dalam percakapan orang dewasa. Dia tidak mengerti nama yang dibawa keluarga ini, perselisihan dan pengkhianatan di sepanjang jalan menuju puncak. Bahkan di ruangan ini, di saat ini, banyak dari mereka yang mereka inginkan hanyalah kedamaian. Dia membutuhkan jaminan bahwa tidak ada dari mereka yang akan membahayakan keluarga ini. Kemudian dia menyuruh Hayfred untuk mengingat ketika dia gagal menyeret nama keluarga ke dalam lumpur dan dihukum ketika Roderick memotong lengannya di ruangan ini. Sial, kali ini mereka kembali ke hari itu. Tapi sekarang saatnya baginya untuk memotong leher bocah itu. Jika dia melakukannya, masalah ini akan dilupakan. Tapi tentu saja, Hayfred menolak dan mengatakan dia lebih suka kehilangan nyawanya sendiri daripada menebas putranya sendiri. Stannis bertanya apakah dia yakin karena jika memang seperti itu, maka hari ini dia mati. Sial, dia akan mati. Istrinya, putri-putrinya, semua orang. Seluruh rumah Viscount akan dibongkar. Semua orang di ruangan itu melangkah ke samping. Mereka dikelilingi oleh pedang. Hingga sang protagonis bertanya, apa yang sebenarnya ditakutkan oleh tetua agung itu? Sungguh menyedihkan melihat pria dewasa bersikap seperti itu sambil gemetar ketakutan, seolah takut digigit oleh anjing peliharaannya sendiri. Dia bisa saja mengasingkannya atau melakukan apapun yang dia mau, namun jika dia berani menyentuh keluarganya, dia mencoba membentuk aura. Bukan? Tapi lihatlah, kawan, pada titik ini justru dirimu sendirilah yang akan berakhir dengan kematian. Pada saat yang bersamaan, dia melemparkan bajunya ke atas agar semua orang bisa melihat tatonya. Seraya berkata jika mereka membunuh keluarganya, maka sosok bersayap 7 akan menjadi musuh mereka. Ya, mereka bisa saja membunuhmu. Bukan? Dengan begitu, kau tidak akan menjadi musuh lagi. Mereka juga punya pilihan itu, temanku. Video kita berakhir di sini. Jika kalian menyukainya, tinggalkan tanda suka. Sampai jumpa di lain waktu. Dah.